Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Epilia Soleha, saya mahasiswa semester 7 dari STIMIK Bandung. Sebelumnya, saya meresumi semua jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Sepeda Motor dengan Metode Weighted Product, yang ditulis oleh Nancy Nurjana, Zainal Arifin, Dina Mariska Khairina. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal tersebut. Untuk keterangan jurnal tersebut, ada pada tabel berikut ini. Kemudian dasar teorinya, 1. Sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan yang seharusnya dibuat, menurut Turban pada tahun 2001. 2. Metode Weighted Product. Metode Weighted Product atau WP adalah keputusan analisis multikriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Seperti semua metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making atau FMADM, WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria keputusan. Nah, berikut ini adalah beberapa metode yang termasuk ke dalam FMADM, antara lain Simple Additive Weighting atau SAW, Weighted Product atau WP, Electric, Topsis, dan Analytic Hierarchy Process atau AHP. Nah, selanjutnya pada slide ini kita memasuki pembahasan kasus. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan transportasi sepeda motor, banyak pabrik sepeda motor yang mengeluarkan produk dengan macam-macam merek dan desain sehingga membuat konsumen mempunyai banyak pilihan ketika ingin membeli sepeda motor. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukanlah sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu membantu calon konsumen atau calon pengguna dalam menentukan pilihan dalam pembelian sepeda motor yang sesuai dengan keinginan kemampuan si calon pengguna tersebut. Kemudian, 2. Metode penelitiannya. Sistem yang dirancang ini menggunakan metode Weighted Product atau WP yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Nah, metode Weighted Product ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini juga disebut sebagai proses normalisasi. Nah, sebelum menemukan alternatif terbaik, sebelum menentukan alternatif terbaik, ada beberapa langkah dalam pembuatan kriteria. Nah, proses normalisasi bobot kerja atau W itu adalah sigma W sama dengan 1. Nah, ini adalah rumusnya. Keterangannya seperti ini. Kemudian, setelah menentukan nilai dari bobot W, maka preferensi untuk alternatif S atau penentuan nilai bobot S diberikanlah rumus seperti ini. Nah, SI hasil normalisasi keputusan pada alternatif ke I, kemudian ada XIJ bobot alternatif per atribut, WJ bobot atribut, dan juga begitu seperti yang ada di materi ini. Kemudian, preferensi relatif dari setiap alternatif atau V. Nah, untuk alternatif terbaik ini didapatkan dari nilai akhir, yaitu dari penentuan vektor V, dari penentuan nilai bobot V, di mana penentuan nilai bobot V ini didapatkan dari preferensi dari setiap
kriteria atribut sebelumnya. Nah, pembobotan metode WP dihitung berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu 1. Sangat tidak penting, 2. Tidak penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, dan 5. Sangat penting. Kemudian ada 4 kriteria yang digunakan dalam pembelian sepeda motor. Nah, 1. Harga, 2. Teknologi, 3. Kapasitas mesin, 4. Model atau desain. Hasil dan pembahasannya, pada sistem ini, user dapat langsung membuka sistem tanpa perlu login. Pertama, user memilih prioritas kerja, pertama, user harus memilih prioritas kriteria yaitu merek dan jenis sepeda motor. Kemudian, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memilih tingkat kepentingan dari setiap kriteria harga atau rupiah, kriteria teknologi, kriteria kapasitas mesin atau sisi, dan kriteria model atau desain sesuai tingkat kepentingan yang diinginkan user tersebut. Setelah selesai dalam tahap memilih tingkat kepentingan berdasarkan kriteria, maka sistem akan memproses sehingga mendapatkan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan. Dan sistem akan menampilkan 8 alternatif yang direkomendasikan. Nah, setelah sistem dibuat, maka dilakukanlah pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil berjalan dengan baik atau tidak terdapat error. Tingkat kepentingan yang sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna pada setiap kriteria sesuai dengan yang diberikan oleh sistem. Ada kriteria dan juga tingkat kepentingan. Kriterianya harga, teknologi, kapasitas mesin, model atau desain dengan tingkat kepentingan tidak penting, penting, cukup penting, dan juga penting. Nah, setelah dilakukan seperti yang ada dalam 2 tabel tadi, setelah itu maka ditemukanlah rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, di sini ada 8 alternatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sistem ini menghasilkan 8 alternatif, di mana nantinya akan menghasilkan alternatif terbaik dalam penentuan pembelian sepeda motor. Perbandingan alternatif rekomendasi sepeda motor. Setelah 2 tabel tersebut dilakukan, maka dicarilah perbaikan nilai bobot W-nya, nilai bobot atributnya atau nilai bobot W-nya. Setelah nilai bobot W ditemukan, maka dihitunglah nilai vektor S-nya. Dan begitu seterusnya sampai ditemukannya nilai dari vektor V atau dari bobot V. Di mana nilai bobot V ini sangat penting dalam penentuan akhir atau hasil akhirnya, di mana V ini adalah hasil dari preferensi setiap atribut atau setiap kriteria. Nah, setelah semuanya dicari, kemudian di sini terdapat 8 vektor, di mana pengujian ini dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan juga sistemnya. Nah, penentuan nilai akhir atau penentuan nilai terbaiknya itu adalah dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Nah, pada V1, nilai terbesarnya adalah 0,16 dengan penggunaan Excel. Nilai V1-nya yaitu 0,16 dan juga 0,09 pada V8. Kemudian pada sistemnya V1 itu bernilai 0,16 dan 0,088 atau dibulatkan menjadi 0,9 pada V8. Di mana seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa nilai akhir atau alternatif terbaik ini
yang dicari adalah nilai terbesarnya. Maka nilai akhir atau alternatif akhir ini ada pada tipe sepeda motor yaitu Shooter CW FV 110. Nah, kesimpulannya, dihasilkan sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda motor dengan metode weighted product berdasarkan kriteria yaitu harga, teknologi, kapasitas mesin, dan model atau desain yang menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli sepeda motor. Kemudian dengan mengimplementasikan metode WP, sistem mampu melakukan pengurutan produk sepeda motor sebagai hasil rekomendasi produk yang disarankan berdasarkan pemilihan alternatif merek dan jenis sepeda motor, serta penentuan tingkat kepentingan pada setiap kriteria. Dan hasil sistem dapat membantu calon konsumen dalam proses pengambilan keputusan dalam memilih sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan calon konsumen. Dan yang terakhir, hasil yang dicapai oleh sistem yaitu menghasilkan 8 alternatif rekomendasi produk yang disarankan untuk pengguna atau calon konsumen yang telah diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, dan menghasilkan satu alternatif terbaik yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan sepeda motor. Penggunaan metode weighted product ini memiliki kelebihan. Terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Perhitungannya tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Namun, ada juga kekurangannya. Metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Kemudian dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya, hal belum pasti seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Nah, jurnal ini mengambil beberapa dari daftar pustaka yang ada di sini. Kita bisa lihat. Sebelumnya saya mohon maaf untuk penjelasannya, untuk kurang lebihnya. Dan juga karena masih banyaknya materi yang belum saya pahami, jadi saya hanya menjelaskan beberapa yang pentingnya dari jurnal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.